Halo, selamat siang teman-teman semuanya yang lagi nonton Mongol, yang di rumah maupun di studio. Dan selamat siang kepada para BOD, BOC semuanya yang hadir pada siang hari ini. Doa dan harapan Mongol semuanya sehat-sehat. Tadi Mongol dikenalkan sebagai orang cakep ya. Kemungkinan besar host 2 tadi kayaknya silinder, kalau enggak plusnya nambah ya. Soalnya dengan muka seperti ini kayaknya kalau dibilang cakep ada masalah di penglihatan. Tetapi ya buat Mongol sih nggak ada masalah, yang penting memang mungkin Mongol cakep menurut mama doang sih. Jadi mama saya itu selalu bilang, wah Ngana memang gagah sayang, karena pas dibilang gagah 4 jutanya udah masuk. Jadi itulah yang membuat Mongol sampai hari ini sebagai stand up komedian terbaik Indonesia dan paling berani di Asia. Karena kesuksesan saya bisa menghibur orang yang di rumah duka. Jadi orang sampai kok bisa ya kalau di acara orang meninggal lu stand up ya. Ini emang bener kejadian gitu. Jadi kita datang niat awal melayat. Jadi kita lagi ngomong turut berduka cita buat keluarga. Tahu-tahu ada MC kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Mongol langsung, oh Tuhan orang mati. Ya kan? Cuman keluarganya ngomong, tolong hibur ya Mongol, mama udah dari 2 hari ini sampai pingsan-pingsan nangis gitu-gitu. Terus ibunya ngomong, iya Ngol tolong hibur ya, nanti oma transfer. Nah inilah yang membuat gue berubah pikiran. Is everything about money, gue langsung aman terkendali. Dan ternyata gue stand up itu lucu. Mereka gak berhenti ketawa. Selesai Mongol langsung bilang terima kasih saya Mongol, mohon maaf kalau kurang lucu. Istrinya ngomong, aduh lucu banget kamu Mongol, mudah-mudahan apa yang oma transfer cukup ya. Dikasih lihat bukti transferannya, lu tahu berapa? 40 juta. Gua langsung bilang sama orangnya, jangankan di sini, di kubur juga gua ikut. Jadi buat temen-temen yang ada di rumah dimanapun Anda nonton ini, hidup ini menjadi santai kalau kita juga ikut santai. Covid ini memang ada. Buat yang gak percaya, mendingan percaya. Berarti Anda punya mawas diri. Daripada Anda gak percaya Covid, tahu-tahu terpapar. Ya kan, pemerintah sudah melakukan banyak hal, apalagi juga Kimia Farma sudah melakukan banyak hal untuk kita tolong dong buat kami diperhatikan juga buat yang hidung pesek gitu ya. Jangan main disuruh dongak colok. Perhatikan lubang hidung kami itu minimalis. Jadi kasihan banget. Berilah dulu namanya apa? Kelembutan gitu, diusep-usep pipi, sabar ya Mas Mongol gitu kan, baru kita dongak. Ini enggak langsung itu sakit loh. Serius, tapi mau gimana lagi? Santai, santai. Kenapa santai? Karena kita negara hebat. Bener gak nih teman-teman studio? Bener ya? Ulang tahun Kimia Farma tuh yang ke-50. Wah berarti udah usia senior. Ya jangan bilang tua, dalam usia tuh harus senior. Kalau Mongol usia berondong tapi udah alot. Jadi gue boleh jujur, Indonesia tuh hebat, keren banget bro. Semuanya kita ada. Ya kan? Mau pesiar kemana, mau liburan kemana. Covid itu lebih enak liburan dalam negeri, betul? Betul, karena semua sekarang PPKM dengan syarat dan ketentuan yang sudah dilakukan, ikuti dan patuhi. Lu mau pingin main pantai, Indonesia kurang banyak apa pantai. Pasir putih, pasir kuning, sampai pink juga ada. Hitam ada, bener gak? Bener. Danau, aduh ya ampun. Dari yang gede sampai yang kecil empang ada. Iya kan? Semua kita ada. Kenapa kita harus keluar negeri? Ya kan ada yang bilang, tapi gue mau prewed Kak Mongol di jam gede yang ada di Inggris.
Coy, itu jam 2 meter tingginya. 4 meter ke berapa meter? Nah lu mau angle dari mana biar sejajar sama jamnya? Mendingan lu ke Padang. Iya kan, ada jam gadang, tinggal bawa baterai. Soalnya ada yang mati kadang sisi yang satunya. Jadi semuanya tuh menjadi indah, tergantung kita. Jadi nggak usah ribet. Tapi kalau kita dinyatakan sebagai negara yang gampang dikerjain orang, ya wajar lah, iya kan? Dari dulu kita juga dikerjain pelajaran sekolah tuh, pelajaran budi itu kan salah satu pelajaran yang paling ngerjain orang. Bener nggak? Nih lu yang di studio, ada yang tahu nggak siapa nama mamanya dan bapaknya Budi? Nggak ada kan? Nggak ada, cuman ini ibu Budi, ini bapak Budi. Nah maksudnya bapak siapa, ibu siapa? Nggak ada penjelasannya. Udah begitu, yang ke pasar siapa? Wati. Iya kan, Wati ke pasar beli telur 3 kilo. Yang suruh ngitung kembaliannya siapa? Kita yang dalam kelas. Harusnya kan Watinya yang ditanya. Susul dong Watinya ke pasar, Wat berapa sisanya. Jangan kita yang jawab, karena kalau kita yang jawab berarti kita sok tahu. Gitu. Apalagi kita kadang aduh kok Mongol, film horor tuh. Kemarin gua nonton di bioskop tuh film horornya Falak tuh cakep banget Kak Mongol. Ya ampun. Indonesia aja diakui sebagai negara penghasil setan paling tinggi sekolahnya di dunia. Ya beneran tuh. Lu nonton film apa? Yang Twilight, ya kan? Enggak sampai kuliah ketahuan vampir, pindah masuk lagi SMA. Jadi si Edward ini udah berapa puluh tahun SMA terus sekolahnya. Tapi kita punya suster ngesot. Iya kan, suster ya. Berarti kemungkinan besar dia sempat kuliah ya. Iya kan? Jadi otomatis setan kita tuh sekolahnya tinggi loh. Iya S1 loh kalau nggak D3. Iya kan, jadi kenapa kita harus mumet sih? Cuman kalau gue boleh jujur buat teman-teman di rumah, bahwa kita tuh aneh. Kenapa? Karena setan Indonesia nggak ada yang menakutkan. Kalau di luar negeri nih ada panah ya, nembus ke sebelah, ada kapak, ada senso. Di Indonesia setannya semuanya butuh dibantu. Suster ngesot. Di ngesot mak. Ya kan, dalam rangka ulang tahun Kimia Farma yang ke-50, bagaimana kalau Kimia Farma memberikan sumbangan kursi roda buat teman-teman suster ngesot. Kasihan loh dia ngesot. Ya kan, terus kenapa kita yang pingsan? Kenapa yang kita kabur? Kan dia ngesot. Kita jalan cepet juga dia gak bisa ngejar. Ya kan, udah begitu suster ngesot gak mungkin ke rumah. Dia mau datang ke rumah lo. Nggak mungkin. Dari rumah sakit Koja Tanjung Priuk dia mau nyebrang gitu kan, mau nakutin orang di Warakas. Sek. Ya Allah, kontainer balik lagi. Sampai jam 5 pagi loh. Kontainer nggak berhenti. Apalagi coy, apalagi banyak. Pocong. Gua yakin di kantor Kimia Farma di pabrik nggak mungkin ada pocong. Lu tahu kenapa? Karena pasti pintunya ada portal. Nah, pocong itu paling takut sama portal. Karena sepinggang dia nggak bisa lompat. Dia nggak bisa lompat. Kalaupun dia lompat mungkin nyunsep iya. Jadi pocong itu nakut-nakutin bukan karena dia nakutin kita. Dia tuh ngejar kita minta tolong dibukain gitu. Ya kan? Apalagi nih, saya tuh menyeligi Indonesia tuh keren banget. Tapi memang ada, kita harus akui ada yang kurang keren. Indonesia tuh negara terkepo. Ya kan? Ingat gak di Prancis tuh pernah ada kasus bom meledak. Ya kan, bom meledak, kompleks yang ada ledakan bom semua kosong. Orang pada kabur, ya kan? Sekarang permasalahannya di Sarina. Bomnya meledak, gak nyampe 10 menit loh, orang numpuk di kompleks itu. Orang tanya kenapa? Karena kita kepo, pingin tahu banget. Bahkan ada mobil polisi Malang di di Jalan Tamrin nyelonong tukang sate coy. Lu bayangkan polisi lagi tembak-tembakan, ada tukang sate nyelonong jualan sate. Hebat kan negara kita, keren. Di mana kepo kedua? Orang Indonesia doang yang nggak boleh denger orang buang angin. Gua pernah di Singapura, masuk toilet ada yang bunyi, put. Kita santai yang di dalam, langsung keluar. Gua pernah di salah satu mall bintang 5 di Jakarta. Kita berenam lagi pipis di urinoir. Di dalam bunyi, put. Enem-enemnya nengok lo sama-sama. Siapa itu?
Pingin tahu banget loh siapa yang di dalam. Ya kan, bahkan sampai apain? Ditungguin coy. Kita pakai alasan cuci tangan. Orangnya keluar, kita komen sama-sama. Oh elu. Jadi kita tuh keponya tinggi. Apalagi saya suka bilang begini. Sekarang anak-anak Indonesia nih ya, kalau zaman Mongol dulu, mungkin zaman para direksi, para BOD semuanya pasti masih ingat dulu kita tuh ada film Si Unyil. Saya film anak kecil. Ada Pak Raden, Unyil, Cuplis, Melani dan sebagainya ya, Pak Oga. Nah di saat Pak Oga melakukan sesuatu yang salah, ada Pak Raden yang memberi nasihat. Betul MC? Betul, ya kan? Tapi sekarang anak Indonesia dibombardir dengan film yang lucu. Tapi gua nggak ngerti di mana didikan moralnya. Film pertama Marsha and the Bear, ya kan? Anak kecil bergaulnya sama siapa? Beruang, serigala, sama kelinci. Anak umur 4 tahun Pak. Ini gak mikir mamanya disabet serigala meninggal nih anak, ya kan? Udah begitu orang tuanya gak pernah kelihatan di sinetron, di film itu. Tapi apa yang Mongol boleh bilang? Marcelnya nakal banget, ya kan? Sampai serigala bawa-bawa gotong ambulans saking gak kuat ngurus ini anak. Sekarang Marsha nikah sama Shinchan. Itu tinggalnya di Mampang, gua pindah Kelapa Gading. Gua nggak mau tetanggaan 2 anak gila ini. Baru film apa lagi? Dora Explorer. Dora umur berapa brother? 6 tahun, 8 tahun. Tapi apa yang kurang keren dari Dora? Kerjaannya kelayapan. Saya belum pernah dengar Dora saatnya tidur siang, nggak pernah. Dora selalu kelayapan. Mau kemanakah kita hari ini? Ini anak-anak siapa sih? Lu bayangin nih anak gak pernah makan siang. Neneknya dia nanya sama kita yang nonton. Karena dia selalu nanya, di manakah rumah nenek? Ini neneknya, dia harusnya dia nanya sama bapaknya. Kenapa nanya ke kita yang nonton? Yang bikin gua darah tinggi adalah selalu dia nanya, mau kemanakah kita hari ini? Ke hutan, ke danau, ke pantai. Nah dia ngasih 3 clue. Ke hutan, ke danau, ke pantai. Ngototnya siapa yang suruh jawab? Yang nonton. Gua pernah sama anak sama mami nonton sama-sama. Terus kita bertiga teriak ke pantai. Dora jawab, tidak, kita ke hutan. Maksudnya gua kenapa nanya kalau begitu? Ini anak siapa? Udah gitu di tengah hutan. Siapa? Serigalanya yang warna kuning, squid. Siapa? Sweeper ya, nah segitulah. Ini Dora di belakang ada serigala. Bukannya lari, dia nanya, ada apakah di belakang Dora? Lah itu serigala loh, anak 6 tahun lo dipatok bebek aja game, apalagi serigala. Itu baru Dora. Apalagi film anak kecil yang luar biasa, SpongeBob. Apa? Ya, SpongeBob. Tinggalnya di mana? Di dalam air laut, di dalam laut. Kedalamannya kurang lebih 100 meter. Dimarahin Tuan Krabs, SpongeBob dan Patrick sering duduk berdua sambil ngapain? Masak. Otak gua mikir, kok dalam air api nyala? Gua dulu pernah berkemah, masang api di atas pasir mati. Ini dalam laut. Lucunya airnya mendidih. Jadi gue kan bingung. Ini yang PA gue ya nonton apa siapa? Baru karakternya. SpongeBob terbuat dari apa brother? Spons. Patrick binatang apa? Bintang laut. Squid apa? Binatang apa? Cumi apa gurita? Nah Indonesia tuh selalu begitu. Gitulah ya, sotong. Dikecapin enak tuh. Terus apa? Tuan Krabs binatang apa? Kepiting. Anaknya? Nggak nyadar kan? Tapi disitulah. Tapi sebatas itu hiburan, silakan aja. Baru apa lagi yang kurang Mongol suka ngomong tentang lagu anak kecil?
Ya kan sekarang anak kecil udah nggak ada loh. Saya kemarin sempat dengar ada anak kecil nyanyi lagunya itu, Bila Ku Mati. Iya kan? Padahal kalau zaman Mongol dulu ada 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi kan ada lagu yang ngajarin anak-anak. Topiku lebar bulat bentuknya, cakep. Tapi pernah sadar nggak bahwa kita ternyata punya lagu anak kecil yang banyak aneh. Lagu pertama Burung Kutilang, ya kan? Di pucuk pohon cempaka apa cempaka? Cemara. Burung kutilang berbunyi bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Oke, studio nyanyi. Mengangguk-anggung sambil berseru. Buat teman-teman di rumah, Mongol beli burung kutilang. Gua pelihara 4 tahun. Nggak pernah bunyi trililililili. Burung apa bunyinya trililililili. Udah begitu dibilang bersiul-siul, kapan napas? Masa burung meninggal? Iya kan? Baru Mongol nanya buat teman-teman, berapa warna pelangi? 7. Berapa warna pelangi? 7. Kita nyanyi lagu Indonesia. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Habis. Indonesia pelanginya cuma 3 warna. Ya kan, berarti doyong nih pelangi Indonesia. Mungkin luntur. Bayangin cuma 3 warna. Ini kayaknya pelangi bengep, ya kan. Jadi banyak lagu apa lagi? Bintang kecil di langit yang Mongol tanya, emang bintang muncul langit biru apa gimana? Gelap. Berarti warna gelap warna apa? Hitam. Berarti yang lagunya salah apa bagaimana saya? Yang salah siapa? Yang salah siapa, Bang? Yang salah yang nyanyi. Yang ngarang lagu bintang kecil di langit yang tinggi. Karena gua naik pesawat 32.000 kaki, gua tetap lihat bener nggak sih biru? Enggak lo hitam. Ya, baru lagu apa lagi? Naik-naik ke puncak gunung. Itu lagu paling bodoh dan kebohongan lagu yang nyata. Kenapa? Karena anak kecil nggak mungkin naik gunung. Bapaknya aja nggak nembus, apalagi anak kecil. Tapi kenapa dia bilang bohong? Karena dia bilang kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Lu orang mana, bro? Di Padang ada gunung di atasnya pohon cemara? Nggak ada. Tapi yang nggak apa-apa, santai aja. Yang penting tetap cinta Indonesia, betul? Yang paling terakhir nih. Saya main film kurang lebih sudah 39 film. Cakep kan? Dari 39 film 7 saya jadi cowok. Ya. 32-nya jadi Sailor Moon, Wonder Woman. Jadi buat teman-teman, akhirnya saya berpikir bahwa hidup tuh menjadi indah asalkan kita membuat itu indah. Sama dengan Kimia Farma. Sudah berusia 50 tahun, pasti fase demi fase dilewati dengan indah. Jadi teman-teman yang di daerah yang menjadi bagian dari Kimia Farma, perlihatkan apa? Hasil kerja kerasmu. Jangan terlalu banyak, aduh tapi kan lagi enggak. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, pasti berkahnya ada. Buktinya Mongol, coy. Muka seperti Mongol ini emang cocok jadi artis? Enggak lah, hostnya masih lebih ganteng. Ini di studio ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya taruhlah 2 yang kurangnya. Ya dari 9 orang ya kan. Nah ini yang satu nih yang di belakang sana nih, coba lihat no duduknya kayak bawa ya kan, kayak bawa motor metik. Kalau cowok, ya dong, kalau cowok normal tuh dia duduknya kayak harus pakai, oh ya kan. Dia metik begini. Tapi nggak apa-apa, lagi musim. Kayak lagi musim nggak apa-apa. Musim itu dibuat indah. Jadi buat teman-teman yang di daerah, yang dimanapun Kimia Farma ini berada, tetap yakin, nggak usah khawatir.
Ya kan, pandemi tetap ada, tapi kan Mongol udah dapet info seluruh karyawan dari Kimia Farma sudah vaksin, ya kan? Jangan bilang vaksin, anak gaul dong, anak Jakarta loh, cius, udah divaksin gitu. Jadi Mongol juga udah. Jadi kan gue udah divaksin, udah lengkap, udah vaksin kedua, tapi tetap jangan teledor, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer boleh, tapi kalau mendadak, ya jangan setiap hari pakai hand sanitizer, itu alkoholnya 70%. Jadi kalau lu mau pingin mabuk, pakai hand sanitizer 2 sendok menghadap Tuhan tuh. Ya kan? Jadi kalau bicara menghadap Tuhan, orang yang apa matinya lama? Ini gue yang sudah melakukan penelitian. Hanya 2 tipe orang yang pasti meninggalnya lama. Pertama, orang yang rendah hati. Karena orang sombong cepat meninggal. Kenapa orang sombong meninggalnya cepat? Karena pasti jalannya petenteng-petenteng. Apa lu? Siapa lu? Malaikat maut nunjukin muka, meninggal. Tapi kalau orang sederhana lama meninggalnya bro. Kenapa? Pasti jalannya ngelihat ke tanah melulu. Ya, kakinya bro. Malaikat maut lagi nunggu di depan kan bisa muter. Nggak jadi gitu. Iya dong. Kita lagi ya Allah kakinya balik, nggak jadi tuh, umur panjang ya kan. Yang kedua yang lama meninggal adalah orang budek. Oma Mongol di Sangir meninggal umur 100 tahun. Kenapa dia budek? Karena gue boleh jujur, kenapa dia matinya lama? Karena dia budek. Orang budek itu dipanggil sama sebelah aja dia nggak denger, apalagi sama yang di atas. Sebelahnya aja dia mumet, apalagi yang di atas. Jadi mungkin nenek Mongol dipanggil dari umur 70, Yohana, malaikat bilang, bos budek oma. Umur panjang. Jadi hidup itu di bawah santai bro. Ya kan, cewek-cewek Anda cantik, perlihatkan jangan kecantikan fisik. 40 mulai reot. Maminya Mongol bukti hidupnya pengguna bedak Marx, ya kan. Saya boleh jujur, harusnya lu bayar karena gua promo, ya kan. Tapi gua nggak bayar, nggak perlu bayar karena gua saksi hidup. Beliau make itu yang Mongol pas masuk, bedak emak gue nih. Sampai sekarang dia make coy. Kecantikannya masih sempurna. Cuman alisnya yang enggak. Karena dulu maminya Mongol ditato. Ya kan, sekarang sulam ya. Dulu tuh tato. Cakep banget bro. Cuman berhubung umur 78 turun. Ditun gerowak bawah. Jadi dia kalau mau ketemu orang, mau ke gereja, hidupnya sama es batu ditarik. Oh Tuhan tolong. Kemarin dia ngomel-ngomel, ini bagaimana mami alis? Mau langsung bilang ya udah facelift. Bisa tuh tarik tak. Dia bilang jangan. Tuhan tahu mami begini jangan dirubah. Gue langsung bilang ya sudah kalau begitu, pergilah di supermarket ya, cari spidol yang permanen. Keluarin dalemannya, lu tarik begini Mi. Lumayan loh, alisnya sekarang 2 papan. Jadi gue mau ngasih tau buat lu cowok-cowok, perempuan itu kalau lu jemput, yang paling lama dia benerin tahu nggak apa? Alis. Cewek ketinggalan lipstick masih bisa bikin merah bibir. Jadi kalau lu ngeliat cewek lu dia mingkem sambil gigitin bibir, lipstick habis. Nah itu mau merahin. Tapi kalau alis dia nggak bener bro. Dia udah keluar cek, ayo yang jalan. Pas dia naik motor, yang ntar ya masih agak yang dia balik lagi. Pas lu nyampe mall tutup. Tapi gue boleh jujur, dengan adanya corona COVID-19, biaya nongkrong saat ini udah lebih fleksibel. Karena masuk mall sekarang harus ada peduli lindungi. Ya tuh. Pernikahan sekarang hanya batas 50 orang. Lebih murah. Ya kan, bikin di warteg jadi bro. Nggak harus sewa gedung bro, warteg jadi, parkiran tetangga juga pinjam tanah jadi, ya kan. Mau nongkrong nggak harus di mall karena di food court masih tutup, gitu. Monas terima.
Monas tuh kalau pacaran kita Jakarta tuh murah loh, ya kan, very cheap, beneran murah banget. Modal 15.000 aja dapat kerak telur loh sama teh botol. Ih, 10.000 ya, berarti lu juga ke sono kan. Ih, oh udah ada, tapi lebih murah lagi Ragunan. 4.000 masuk bisa ngobrol sama buaya makanya. Jadi hidup tuh jangan dibuat ribet, dibawa santai. Buat teman-teman di daerah juga begitu, jangan mumet hidup. Nggak punya pasangan, kumpulin duit aja. Duit lu tebel, all ladies akan mengikuti Anda. Wuhui, gue juga begitu. Ya kan, muka gue ala kadarnya, tapi kan selama Ferrari belum jual, aman deh. Cuman emang udah gue jual. Soalnya nggak cocok sama muka. Karena gue pernah nongkrong di Citos, di sebelah gue nongkrong mobil. Ya kan? Ada ibu-ibu lewat, dia ngomong, orang bengkel ya bang. Tuh orang bengkel. Gue langsung, oh iya, mobil 4M muka 20 perak kan nggak matchingnya. Ya tapi ya nggak apa-apa, yang penting gue artis. Ya kan, diundang di acara Ulta Kimia Farma yang ke-50. Mohon maaf sayang, tetap bayar mahal. Hihi. Jadi buat teman-teman santai aja ngadepin hidup, nggak usah ribet. Dan Mongol berdoa buat teman-teman yang ada di daerah, semua karyawan dari Kimia Farma Group diberi kesehatan, ya kan, diberi umur yang panjang, yang jomblo tidak mendapatkan jodoh yang terbaik, ya kan. Mau jadi cowok, buat cowok-cowok juga khusus yang Jakarta, hati-hati, jangan terlalu kiblat pingin perut six pack ya, santai aja bro. Laki-laki akan terlihat keren kalau perutnya buncit. Ya kan, karena buncit itu lambang kemapanan. Ya tuh, kalau perut lu six pack, duh, mumet. Teman gua ada tuh six packnya, aduh, makan aja dihitung kalori. Duh, kemana-mana dihitung loh. Ini minyaknya minyak apa ya bu ya? Ya kan, bu saya bawa minyak sendiri. Nih osingin sayur ini dong, brokoli bu, bikinin ya napa? Gua bawa minyak zaitun. Nggak boleh dicampur sama wortel katanya. Gua bilang kenapa bro? Brokoli nggak boleh campur sama wortel, itu bisa ada saat menghasilkan kanker katanya. Ini mumet. Terus emang brokoli dimasak sendiri, wortel dimasak sendiri, terus dalam perut mereka misah. Ini kan brokoli nyemplung duluan nih, wortel nyusul, terus brokolinya bilang jauh-jauhan, biar nggak kena kanker. Nggak ketemu langsung bro. Udah, yang paling ribet apa? Kita nih sekarang kalau makan nasi ribet, bener nggak bro? Katanya nggak boleh nasi putih yang banyak, bener kan? Harus ganti pakai apa? Nasi merah. Bayangkan nasi putih disuruh ganti nasi merah. Alasannya nasi putih karbohidrat banyak, gulanya banyak. Mendingan katanya nasi merah dengan kalorinya rendah, gulanya rendah, tapi seratnya tinggi. Mumet kan? Padahal kan lebih enak nasi kuning bro. Nasi putih kurang, nasi merah nggak hot, enak nasi kuning. Kenapa nasi kuning enak? Udah ada ayamnya, telurnya udah ada, dadar maupun bulat, ada oreknya, timun, ada sambelnya. Otomatis nice to meet you bro, ya kan? Nambah jadi, karena Indonesia kan begitu, di kawinan kan bisa nambah bro. Tapi buat teman-teman yang di rumah atau yang di studio, kalau ada orang kawinan, ya, lu datang dari jam 8 lah pokoknya. Setidaknya lu udah bisa melakukan mapping. Ayam mana yang paling gede, ya kan? Udah mapping, karena kalau lu datangnya jam 9, ya mak, rendang itu jangan lu percaya daging. Ya, karena gue pernah kasus tuh ke kawinan, coy. Kita ngeliat dari jauh, wih rendang nih, ayo rebutan. Temen gue bilang, lu kan nggak makan daging ol, buat gue aja. Oh, ya udahlah, lumayan lah ya kan. Gue sambelnya aja lah. Pas dimakan orang yang ngomel-ngomel, ternyata lengkoas. Ternyata yang bikin daging rendang, lengkoas sama daging dipotong sama besar bro. Jadi sama-sama nyaru. Dikirain daging, ternyata pahit. Yoi coy, tapi pengalaman hidup paling enak. Ini teman-teman di studio udah pernah makan sama presiden? Udah? Belum? Mongol pernah makan bersama presiden. Itu momen yang paling gua banggain seumur hidup, karena gua bisa masuk istana negara coy, bisa foto sama presiden.
Tapi gue boleh jujur, makan itu momen paling menakutkan dalam hidup gue. Kenapa? Makan siang bersama, bapak datang, saya Presiden Republik Indonesia. Terus kita, selamat siang Pak Jokowi negur, apa kabar Mas Mongol? Baik Pak. Beliau terkenal Mongol. Tahu-tahu diajak, ayo kita makan bersama. Kita udah mau rebutan piring, kita lupa istana yang punya rumah duluan yang ngambil. Bapak ngambil, Pak Teten dan sebagainya. Baru kita nih para komik. Bapak ngambil nasi setengah centong bro. Kita yang biasanya ke kawinan nasinya banyak, karena kan kita taruh lauk baru tutup nasi. Itu setidaknya kalau seandainya nggak dapat lauk udah ada stok 2 di dalam nih. Nah ini di istana nasi setengah centong, nutupin apa bro? Tempe juga nggak ketutup bro. Udah begitu kita nggak ada yang sarapan karena mau ketemu karena ekspektasi kita di pikiran nggak mungkin beras 9.000 sekilo di istana, pasti premium rice. Nggak mungkin ayamnya 3 hari di kulkas, pasti baru potong subuh. Otomatis ya ampun, bapak ngambil nasi setengah centong. Dan yang paling lucu apa yang diambil presiden itu juga yang diambil oleh kami. Jadi bapak ke bakwan, kita ke bakwan, bapak ke sini, kita ke situ. Pas duduk semeja depan sama makanan. Yang paling menyakitkan di mana? Ngunyah. Gua orang Manado dari suku Sangir, gak pernah diajarkan di sekolah ngunyah 40 kali. Gak pernah. Buat kami makin cepat makin baik, karena bisa nambah. Ini kita ngunyah 8 kali kalau gak salah gua telan. Gua mau nyendok lagi, teman sebelah nyenggol, bapak masih ngunyah. Ya ampun, bapak di surga nasi udah ke arah tembolok, udah nyemplung ke dalam, gak mungkin gua mau keluarin lagi. Ini gimana mau keluar dari tembolok bro? Ya ampun Tuhan, gua gimana nih, bapak masih ngunyah, kita udah ke dalam. Terpaksa gua ngunyah sekalipun kosong. Ditanya enak Mas Mongol? Pak enak, padahal gue sumpah demi Tuhan gue gak ngerasa. Selesai dari istana semua kabur ke pasar baru nyari makanan. Karena Christmas sengaja. Apalagi gue orang Manado, gue lihat ada ayam madu pingin gue bungkus, tapi gue lihat pas pampres pakai AK-47 gue langsung ini. Aduh, digebokin sama tongkat satpam aja kita geger, apalagi sama AK-47. Tapi bahagia, bangga. Dan gue bersyukur banget bisa hadir di ulang tahun yang ke-50. Ini kalau pernikahan ulang tahun emas ya. Emas, cakep. Emas, wow, nice to meet you. Wow, ada yang bilang Bang Mongol geser, nggak apa-apa. Ya kan, karena udah terlihat kan saya pakai kacamata di mana? Di kepala. Ya, karena mata saya nggak minus, ya minus otak saya. Sekian dan terima kasih, saya Mongol. Thank you. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Thank you. Ya Allah, berasa kayak baru naik turun pesawat. Ya, host yang paling ganteng kadang-kadang bersama cewek cantik. Dipersilakan, Mongol yang manggil apa Tuhan yang manggil? Silakan. Terima kasih.